Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipotepakaken nami kula Rofita Husnasyahati, kula saking Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Kula saking kelas 24A badhe ndamel tugas video folklore ing situs Kendedes, Kampung Budaya Polowijen Blimbing, Kota Malang. Sugeng amirsani. Pakeran ingkang nomor setunggal yaiku punika pundi papan panggenanipun situs Kendedes saha kados pundi gegayutipun kalian legenda Kendedes ing Klatangan. Kalau tempat lahir memang di sini. Cuma dulu ini masih belum Sendang. Soalnya era kerajaannya masih kerajaan Arya Setra. Terus yang di sebelah selatan itu kerajaan Kadiluan. Terus sebelah barat itu kerajaan Kadiri. Nah kebetulan yang sebelah timur masih Katembungan atau Aku yang sering dikenal dengan Aku Tumape. Itu kan di Sumedari tapi agak ke timur. Lajeng nomor kalih kados pundi asal usulipun Kendedes miturut dening turun temurun. Kalau kan itu legenda. Kalau legenda kan ada yang tahu-tahu sudah ada bayi di dekat batu. Tapi kalau memang itu pun diiyakan dengan kita paparkan lingkungan. Cuma kalau yang asli bukan. Beliau adalah anak dari salah satu si pujangga yang nama Empu Purwo. Nah kebetulan Empu Purwo dulu sebelum menjadi empu beliau seorang raja Arya. Lajeng nomor 3 kados pundi peran Kendedes wonten ing cerita rakyat Malangan wigatosipun piyambakipun ing sejarah Jawa. Kalau legenda sama sejarah memang agak bersimpangan. Cuma memang hampir mirip, namanya juga legenda. Kan ada sejarah cerita rakyat yang disebut legenda, ada sejarah pitutur itu yang dipercayai, terus ada sejarah tertulis entah di batu, relief atau di kitab. Dulu kan ada kitab downloadan, ada. Cuma kalau zaman sekarang agak sulit. Kalau peran beliau memang butuh perjuangan. Meskipun beliau seorang ratu, memang beliau seorang pertapa. Satu-satunya di era itu yang bisa sempurna di pertapaannya. Legenda ingkang terkenal saking Kendedes niku menapa? Betis salah satunya. Kedua, kalau di desa sini itu salah satu pendidikan yang hampir terlupakan, salah satu cikal bakal untuk menata sebuah kerajaan. Itu sebuah kejeniusan beliau. Kalau legenda ada sangkut pautannya dengan Jokolilo. Nah, legenda sama sejarah ada satu perbedaan sedikit. Kalau sejarah ada satu Jokolilo, dua Jokolilono. Ini beda orang. Kalau Jokolilono adalah salah satu temenggung atau senopati di Kerajaan Singosari. Tapi kalau Jokolulo yang bersama-sama ada kalau orang sekarang menyebut itu ada sedikit rasa cinta. Kalau dulu kan ada ikatan katrisnan, mau kembali dari pertapaannya, mau ke Kerajaan Digono, sehingga tahu ada putri atau seorang perempuan yang sangat cantik dan betisnya sangat bercahaya. Itu di Punden Jokolilono itu ada Punden Jokolilo, itu ada punden, tapi di bawahnya itu ada batu besar Prasasti, dan di bawahnya juga ada sumber mata air yang sangat besar. Soalnya di sini sampai habis makam situ semua itu candi. Sini sampai makam itu apa? Dan bukti-bukti daripada alam Candinya luas nih. lebih besar ini sama kalau dibuka. Cuma kedalaman paling rendah atau paling dangkal atau paling dasar itu cuma 1 meter 20. Ada yang dekat-dekat ke situ itu cuma segini sudah agak cuma dari bata, bukan batu Kendedes. Lajeng nomor gangsal kados pundi masyarakat ngatingalake folklore Kendedes lumantar situs punika saben taunipun. Menapa wonten pertunjukan utawi peringatan khususnya? Satu gadis bersih, dua bersih desa, terus 3 suruhan. Oh, niku setahun sekali Ya setahun sekali 3 kegiatan itu cuma dari paguyuban sini. 1 luar desa, 3 berkabumi, 3 selamatan untuk leluhur. Bukan hanya yang putih Kendedes, tapi untuk semua leluhur yang punya peran penting khususnya desa sini. Keempat, pasucen atau bersih diri. Pasukan itu yang mengikuti sendiri. Seluruh paguyuban kebetulan banyak. Kebetulan paguyuban cuma khusus ini, cuma banyak tamu lah. Akhirnya para tamu itu banyak yang ikut. 1 bersih diri untuk kalau orang Jawa ada pakem-pakemnya. Salah satunya Anggorokasi. 2 bersih diri Alam Purnama atau Purnama Sidi. Lajeng menapa situs Kendedes punika nate dados inspirasi kanggo pagelaran budaya utawi
Kalau budaya di kesenian sangat-sangat menyimpang, tapi kalau sejarah memang diagungkan. Misalnya apa? Ibu dari semua raja yang ada di Nusantara, dari beliau. Satu Kartanegara, Wisnuwardana, Mahesa, terus Tribhuwana Tunggadewi, banyak. Jadi sangat diagungkan. Iya, soalnya satu Hayam Wuruk juga ini, terus Prabu Wijaya, meskipun beliau menantu, tapi beliau bisa mengangkat cikal bakal, soalnya anak dari Putri Kanigas kan nikah sama beliau, dia anggota diri. Jadi semua politik untuk perluasan cikal bakal kerajaan Majapahit untuk mengatur strategi ada istri dari Prabu Wijaya. Itu Nikola kan peranikan jadi sing cari lahir raja-raja Jawa kan sangat penting. Terus ceritakan jadi sakit nyari rasa tresno tanah kelahiran tumrap para muda Malang kados pundi. Mencintai tanah kelahiran, soalnya di sini dulu adalah tempat pendarmaan atau universitas terbesar sebelum era kerajaan Kayuruan, sebelum kerajaan era Kadiri. Memang betul, cuma untuk pendarmaan itu kesempurnaan. Efek dari para resi kebersihan beliau-beliau itu juga ada sangkut pautnya dengan yang begini. Jadi kan kalau tempat pendarmaan yang sangat sakral atau disucikan kan sayang kalau nggak dikenal atau dipelajari. Kebetulan waktu dulu kan agamanya Hindu Buddha atau Buddha Jiwa. Aja kenapa wonten geguritan utawi tembang ingkang nyritakaken Kanigas? Kalau cerita tentang Kanigas itu banyak yang simpang siur. Ajaran yang sering dipakai sampai sekarang adalah pelajaran Sastro Jendro, terus ajaran Trimurti. Ya ada banyak lah, cuma itu hanya pecah-pecah yang dijalani sampai sekarang. Kalau yang ingkang dikenal masyarakat ngoten wonten apa? Ada cuma enggak besar, cuma kecil bagian itu. Sing situs punika kagolong situs sejarah utawi situs budaya, situs pundi? Sebetulnya sejarah juga iya, situs pendarmaan juga iya. Di sini itu sama seperti Candi Borobudur, kan juga ada tempat pendarmaan. Cuma perbedaan di sini ada sumber mata air yang disebut Sumur Windu. Itu sebelum era kerajaan Singosari. Terus untuk meresmikan sebuah kerajaan, karena yang Putri Kanigas itu adalah sosok ratu, untuk meresmikan sosok beliau adalah ratu, di sini dibuatlah sebuah sendang yang membuat resinya ada 5. Salah satunya bisa untuk membuat suatu hadiah kepada yang Putri Kanigas, soalnya beliau menjabat ratu pertama sebagai Ratu Singosari. Lah masa kejayaan Ratu Singosari, Raja Singosari tahun 822, prasasti batu itu ada di museum ini. Museum di mana tuh? Wonten pundi? Situs Watu Gong atau nanti ke museum Musoyo. Jenengan piyambak menapa kok tertarik mempelajari tentang historia? Soalnya saya di sini dipilih sama leluhur di sini untuk merawat ini atau disebut juru kunci. Jadi wonten itu pilihan. Pilihan leluhur. Kalau orang pilihan kan ada bagi 4. 1 memang garisan yang mencipta, 2 pilihan leluhur, 3 pilihan alam, keempatnya ini terah ada garis. Jadi juru kunci ini mriki wonten sekawan. Itu silsilah. Jadi kalau seperti panjenengan kalau ada garis keturunan kerajaan yang otomatis tertarik untuk mempelajari sebuah kerajaan, itu nggak bisa ditolak. Terus kalau pilihan alam, tidak peduli agamanya itu apa, akhirnya bisa kalau orang sekarang itu nampak ilahi atau sihab. Iya, wonten mawon. Di sini juga ada salah satu banyak lah dari tinggalan-tinggalan saya tidak ada. Goyangan itu sekarang di video. Kalau tidak apa-apa. Apa-apa. Kalau tamu itu tamunya dari Malang aja apa dari mana-mana? Kebanyakan luar kota, paling banyak itu Jogja, Solo, Blitar, sama Mojokerto. Paling banyak, paling sering. Wonten itu penelitian apa? Namanya juga Tapak Tilas. Kalau yang paling banyak orangnya dari Bali, cuma paling sering dari Keraton Jogja. Itu kayak ritual gitu tak? Ya namanya kita ke nenek moyang. Biasanya kan kita kirim doa, oh ini tempat nenek moyang kami. Sama kalau Islam kan biasanya kayak aku menyampaikan ketuhanan sebuah ketuhanan, istilahnya terkagumi, otomatis kan harus pakai baju adat, itu adat. Terus kalau budaya, lah ini pakai sehari-hari. Entah itu mau seni suara atau kalau orang dulu disebut itu tembang, kan ada tembang mocopat, ada tembang genang gulo gitu. Untuk acara apa tembang ini kan gitu.
itu kan itu budaya. Pecah lagi ke kesenian baru, kesenian itu pecah lagi banyak. Ada tari, ada yang seni budaya kan gitu. Misalkan ciri khas Malang ada bandengan, terus tari topeng kaki, terus jaranan wetangan, itu yang khas Malang. Kan macam-macam. Makanya kalau kita mau mengupas sebuah sejarah itu yang ada sangkut pautnya cuma ada budaya, cuma itu aja yang ada sangkut pautnya. Tapi kalau kesenian beda lagi, beda jauh. Tergantung daerah masing-masing. Bukan, semua beda. Kalau kita membahas sebuah kesenian, otomatis kesenian apa? Kesenian tradisional apa gitu. Tapi kalau sebuah adat budaya lah ini, kembali lagi kalau budaya kan ciri khas. Terus adatnya di sini apa? Gimana sih caranya gitu? Itu baru tiap desa kan ada sendiri tata caranya. Kan berarti ada lebih ke tata cara kalau adat. Tapi kalau budaya otomatis yang dipakai. Mau acara selamatan, masa pakai celana pendek gitu. Adatnya orang sini kan unggang-unggung, harus lebih sopannya gitu. Kalau perempuan pakai kurus, kan ya itu. Yang penting kalau orang dulu kan yang penting tertutup, itu cuma gitu. Jadi ada banyak arti juga. Kenapa seperti cewek? Kenapa sih kok ada matinya? Ada yang rucak sinte, ada yang lure kan gitu. Ada masing-masing, semua ada artinya sendiri. Oh, untuk peleburan, kalau tadi saya bilang ada Pak Sucen, Purnama Sidi katanya gitu. Oh, kamu menyelaraskan ceweknya harus lebih kayak gitu. Jadi macam-macam lah, termasuk udeng kayak gitu. Kenapa sih orang Jawa kok pakai udeng kan gitu? Udeng undang gue dan udeng kan kopiah kan beda kan. Semua punya arti. Soalnya semua kalau yang saya sebut seperti udeng tadi kan tempatnya di kepala. Jadi kita berpikir memakai silsilah yang disebut orang Jawa itu unggang-unggung. Itu supaya ngerti, supaya paham gitu. Kalau sudah paham kan enak. Beda kalau sejarah, oh ini era apa ya? Oh ini era apa ya gitu. Nah kebetulan di sini mulai muda sampai tua ada semua. Cuma memilah hal seperti itu kan sangat sulit. Butuh penelitian yang sangat detail. Seperti itu patung yang di tengah itu kan Siwa Parwati. Dulu agamanya kalau kan sekarang kan Hindu. Tapi kan dulu kan enggak. Buddha Siwa kan gitu. Yang dinamakan Buddha kan berarti mengerucut ke Dewa Wisnu. Tapi kok ini Siwa, soalnya Siwa adalah dewa utama kan. Tapi kalau